Hewanian, saya Dr. Hewan Talita, Dokter Hewan Mitra Hewania. Di episode kali ini saya bakal membagikan tips yang penting banget, terutama untuk pemilik hewan yang rumahnya jauh dari klinik hewan. Yaitu gimana sih cara buat kotak P3K khusus buat anabul kamu? Stay tune ya. Tentu saja kita sebagai pemilik hewan gak ingin hal yang buruk terjadi pada hewan kesayangan kita. Tapi saat emergensi terjadi, ada baiknya kita sudah bersiap-siap, jadinya kita bisa memberikan pertolongan pertama yang dibutuhkan oleh hewan peliharaan kita. Beberapa kasus yang bisa ditolong menggunakan kotak P3K ini, contohnya yang pertama adalah 1. Alergi karena gigitan serangga atau lebah. Yang kedua, luka karena berkelahi dengan hewan lain. Yang ketiga, apabila kalau misalnya anjing kalian atau kucing kalian nggak sengaja makan makanan yang beracun, contohnya seperti coklat, kismis, xylitol, garlic, dan lain-lain. Yang keempat, kalau misalnya anabul kalian memiliki kasus diare akut, asalkan nggak ada darah, itu bisa ditolong juga. Dan hewanians gak perlu khawatir karena isi dari kotak P3K ini bakal gampang banget kalian temuin di farmasi atau toko obat terdekat, dan juga yang pasti aman untuk anjing dan kucing kalian. Jadi gimana sih cara bikinnya? Yuk kita siapin bareng-bareng. Nah hewanians, pertama kita siapin dulu wadahnya, yaitu berupa tas atau dompet kosmetik berukuran sedang seperti ini. Pastikan gak ada wangi yang menyengat atau bau yang menyengat, dan juga dia nggak berpotensi untuk jamuran. Yang kedua, kita siapkan klorfenamin maleat atau CTM. Ini yang 4 mg. Jadi ini obat anti alergi untuk manusia juga yang bisa kita pakai untuk kucing dan anjing. Untuk dosisnya sendiri, kalau kucing itu sekitar 1/3 sampai 1 tablet per kucing dan bisa digunakan 2 sampai 3 kali sehari. Kalau misalnya untuk anjing itu 1 sampai 2 tablet per anjing yang bisa digunakan 3 kali sehari. Cuma untuk dosis lengkapnya biasanya minta tolong sama dokter hewan kamu untuk hitungin sesuai dengan berat badan anjing atau kucing kamu. Kegunaan dari anti alergi ini adalah misalnya anjing atau kucing kamu terkena reaksi alergi, bengkak dan gatal-gatal akibat gigitan serangga ataupun lebah. Nah, yang selanjutnya disiapkan terutama untuk kucing atau anjing kalian yang hobi berantem, yang sedikit jagoan, yaitu kasa. Ini kasa steril biasa. Lalu antiseptik, ada povidone iodine dan chlorhexidine, lalu sterile water dan alkohol 70%, dan juga kapas dan perban. Ini bisa dipakai kalau untuk luka-luka yang superficial dan bukan luka yang dalam. Kalau misalnya dia ada darah, yaitu kamu bisa tekan dulu nih lukanya dengan kasa ini selama 15 detik. Lalu dibersihkan dengan salah satu antiseptik, chlorhexidine atau povidone iodine yang sudah dilarutkan dengan air terlebih dahulu. Lalu dibalut dengan perban sebelum kamu bawa ke dokter hewan misalnya. Tapi kalau misalnya lukanya superficial aja, nggak ada active bleeding, kamu bisa lanjutin dengan dibersihin 2 kali sehari. Tergantung dari jenis lukanya nanti. Nah, saat melakukan ini kalian harus hati-hati karena hewan peliharaan itu bisa menggigit secara spontan saat mereka merasakan kesakitan. Nah, masih ngomongin kasus keracunan, selanjutnya ini adalah item yang paling penting juga, namanya karbon aktif atau brandnya itu paling sering Norit. Mungkin sebagian dari kita juga udah familiar ya sama obat ini karena sering dipakai juga nih untuk manusia. Tablet ini fungsinya untuk memberikan pertolongan pertama pada kasus-kasus diare akut sampai keracunan. Fungsinya adalah untuk menyerap zat-zat beracun di lambung dan dosisnya untuk anjing dan kucing yaitu 0,5 sampai 4 gram per kilogram berat badan. Nah teman-teman, selanjutnya ini cairan hidrogen peroksida 3% yang ini penting banget untuk kasus-kasus keracunan. Tujuan dari pemberian cairan ini adalah untuk membantu anjing untuk muntah saat mereka terkena racun. Meski begitu, penggunaan cairan ini harus dilakukan hati-hati, jangan sampai mereka tersedak. Untuk membantu proses muntah, hanya bisa efektif jika zat beracunnya dimakan kurang dari waktu setengah sampai 1 jam. Untuk dosisnya, berikan dalam 1 sendok teh untuk setiap 2,5 kg berat badan anjing. Untuk diingat lagi, ini bukan untuk kucing. Ini repack ya, botol sebenarnya nggak kayak gini. Nah selanjutnya, item yang nggak kalah penting adalah termometer. Jadi termometer digital ini digunakan untuk hewan anjing dan kucing, tapi penggunaannya ini lewat anus ya teman-teman.
Nah, suhu mereka itu sedikit lebih hangat dibanding manusia, yaitu sekitar 38,0 sampai 39,4. Jadi, termometer ini fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah hewan kamu itu terkena demam atau malah hipotermia yang sering banget terjadi pada anjing dan kucing yang masih sangat muda. Nah, hewanian, semoga info yang tadi aku share itu membantu ya. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar dan kita bakal bantu jawab. Dan kalau misalnya kalian ngerasa konten ini berguna, share ayo ke teman-teman kalian. Bye!